Karena kalau semangatnya semangat kompetisi, ya makanya. Apakah dia ini pokoknya yang berarti kita harus yang terdepan. Ya artinya kan semangat dalam dimaknai dalam positif dong. Kita irinya dalam positif. Kalau irinya itu kemudian ingin menjatuhkan, ya menurut gue sih gitu. Mungkin kompetisi, tapi kalau yang udah nggak sehat, namanya iri, ya nggak sih? Coba putar, rekam. Ya, kembali lagi di Pintu Ikan Podcast, teman-teman. Iya, belum gue ini lagi. Sambil ngomong aja nggak apa sambil ngomong. Kembali lagi Pintu Ikan Podcast. Tadi kita udah ngobrol banyak tuh sebenarnya. Yes. Ini biar maksudnya kaget itu udah mulai ternyata ini. Iya. Tadi kalian ngobrol tuh gue udah gini-gini, rekam aja gitu. Gitu ya. Biar kayak Pindes dong sih. Tahu. Ini udah direkam ya? Udah direkam. Udah direkam ya? Ya beneran udah. Udah. Itu udah jalan dari tadi. Dari tadi. Iya. Ih, hebat banget. Jadi tapi gue belum pakai ini berarti. Intinya gitu tadi gitu. Ya gitu, oke. Kembali lagi di Pintu Ikan Podcast, teman-teman, bersama Panji dan Olive di sini. Tadi kita, kalau teman-teman sempat dengar sedikit ya, tadi kita tuh memperdebatkan satu topik, yaitu iri hati. Yang emang bisa menjadi kompetitif atau apa tadi kalian ngobrolin apa? Kompetisi, gue yang nggak ngerti sebenarnya tadi. Ya, dan di sini Karena tadi selalu berbeda. yang tadi kalian dengar suaranya adalah Mas Zeta dan Mas Andra. Suara gue kedengeran. Nggak tahu sih sebenarnya, gue sebut aja gitu. Oh iya. Kalau kedengeran ya suara Mas Andra gitu. Yes. Dan Olive tadi. Mas Andra udah pernah ada Live di sebelumnya, di episode sebelumnya di Bis Damri. Dan ini yang paling baru nih Mas Zeta. Gitu. Nggak usah basa-basi, kita langsung aja hadirkan. Oh gue. Tadi mau pakai gimmick gitu. Ya udah hadir sih. Sudah hadir di sini. Oke, tanpa basa-basi kita ngobrol aja kali ya tentang iri hati ya. Yes. Tadi yang kalian obrolin lanjutin aja sih sebenarnya. Sampai mana tadi? Sampai yang kompetisi itu. Kompetisi ya. Sebenarnya iri hati itu apa kan sebenarnya? Jadi pokoknya kalian condong kepada iri hati itu penting. Maksudnya bisa jadi penting. Ya gitu, bisa menjadi hal yang positif gitu ya. Jika dimaknai secara positif. Jadi gini, jadi teman-teman kalau ngomong soal iri hati ya saya tahu lah teman-teman Vipers pasti pernah ya ngerasain iri hati gitu ya. Tetapi ya iri hati kan pada dasarnya seringkali dimaknai secara dengan negatif gitu ya. Apalagi kalau ngelihat orang yang lebih sukses daripada kita. Itu pasti sih. Ya pengalaman lah ya, pengalaman mungkin teman-teman pernah ngerasain iri hati sama orang. Siapa gitu, sama teman sendiri, bisa bahkan sama saudara sendiri ya, sama saudara, sama adik, sama kakak gitu. Mungkin iri sama bapak ibu sendiri bisa ya? Mungkin maybe bisa jadi. Misalnya bokapnya jadi apa gitu, kok gua enggak ya gitu. Itu kayak gitu-gitu tuh. Mungkin itu muncul iri hati mungkin di kemudian hari gitu kan. Tapi mungkin irinya mungkin sama yang sering kan misalkan teman gitu ya, di baik itu dalam dunia pendidikan atau juga dalam dunia pekerjaan. Apalagi kalau yang kerja misalkan ngelihat teman itu lebih cepat dipromosiin, jadi jabatannya lebih cepat naik. Asli. Atau misalkan kesempatan untuk diberikan kesempatan proyek lebih banyak dibandingkan dengan kita, padahal startnya bareng. Kalau yang sekolah itu ngelihat kok dia pinter banget gitu ya, sedangkan padahal kita tuh startnya bareng. Belajar bareng. Iya. Terus di rumah gua lagi. Iya. Gue nyediain konsumsi lagi gitu. Terus krim gue dihabisin lagi. Tapi dia nilainya bagus dan kurang ajar. Bener. Tapi ya kita nggak bisa deny, nggak bisa siapa sih di antara kita nggak pernah iri hati. Iya. Kalau ada ya aku pengen ketemu sih. Ini artinya orang hebat banget, nggak pernah merasakan. Maksudnya setiap orang pasti mengalami iri hati, even Mas Zeta dan Mas Andra yang calon pendeta gitu juga gitu. Ya kalau pendeta mungkin juga yang Karenza gitu kan. Ya. Punya juga gitu. Sifat natur manusia mungkin ya. Ya kalau dalam sejarah, kalau misalkan aku ya dalam sekolah ya pernah melihat diriku yang dikuasai oleh iri hati. Teman-teman ya kayak melihat teman sendiri gitu ya yang pintar banget. Bayangin teman-teman nih
ulangan ya, raport kelas 10, IPA itu fisika, kimia, biologi, matematika itu 100 loh. Semuanya 100. Artinya apa? Artinya kan ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester juga itu 100 terus. Lo kami sempurna loh. Sedangkan kami adalah remed club gitu, remedial club gitu. Enggak tuh, guys. yang bisa dapat nilai KKM-nya udah puji Tuhan gitu. Iya, udah bangga banget gitu ya. Tapi dia kayak effortless gitu loh. Dan ngeselinnya itu pas ditanya tadi bisa nggak? Aduh nggak bisa nih, gue pusing kayaknya salah deh gue, tapi ini 100. Sering banget nggak sih? Nggak asik banget. Asik banget. Tapi Mas Zeta terakhir ketemu teman Mas Zeta kapan tuh? Pas SMA gitu ya. Dan ini dia nih. Ya pas SMA, tapi ini benar banget nih. Nggak sampai ini sih, nggak sampai benci. Tapi SMA kan terakhir ketemu. Ya, pas banget emang pintu ikan podcast itu sangat-sangat spesial lah. Kami udah menggali narasumber kami. Dan emang kita di sini akan menghadirkan ya. Oh my god. Menghadirkan membawa seseorang yang memang berpengaruh di hidup Mas Zeta. Ya, mari kita sambut. Jadi gimana akhirnya setelah iri hati itu kan? Kita udah klimaks. lu Mas, ayo dong. Lu apa dulu giring gua kemana dulu? Gua jatuhnya nggak enak nih. Lanjut temen lu. Ya orangnya baik sebenarnya. Dan ya kami nggak sampai ini sih, nggak sampai benci. Cuman ya jadinya ngeledek aja gitu kan. Wah, apa pintar emang apa sih udah pasti nilainya bagus lah. Udahlah kita mah biasa. Nah kami mah remeh-remeh putiran debu kan. Nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi ya gitu ya, mungkin feeling kita nggak bisa kendalikan. Ya. Pasti ada gitu, pasti muncul. Iya gitu ya. Mau kita pengen sih nggak iri, cuman ngelihat bisa sih. Kenapa gue nggak bisa? Kalau gitu kata Mas Andra dari take yang kedua dan yang pertama tadi, saat kita sudah berhubungan dengan hati kita ya Mas ya, itu pasti akan. Coba jelasin lagi kata iri hati yang ketiga kali gitu. Ketiga kali. Jadi gini ya teman-teman ya, buat yang menyaksikan. Mas, ya, saya pegang aja biar agak beda dikit gitu. Ya, oke. Siap dulu clip on. Jadi intinya iri hati itu terdiri dari dua kata ya. Iri dan hati. Tuh. Ya. Ketika iri dan hati ini bergabung menjadi satu, yang menjadi iri hati. Iri hati. Itu sarang heo. Nah, iri hati itu kan berhubungan dengan hati. Ya. Jadi ketika yang iri itu masuk ke dalam hati, nah itulah problemnya. Ini yang ketiga kali gue denger dan gue kenapa gue ngungkit biar gue sebenarnya ada penjelasan yang lebih paham gitu. Enggak juga sebenarnya. Jadi memang podcast kita kan butuh sesuatu yang berbobot ya. Nah karena terlalu berbobot, saya ini mengurangi bobotnya ini tadi. Oh gila. Ini 3 kali gue denger loh teman-teman. Dan gue gak ngerti kan. Sebenarnya gue seneng sih lu bilang berbobot tapi lu kurangin Mas. Nah gitu. Ya, jadi perkataan saya ini mohon dilupakan aja. Sebenarnya gak ada artinya juga. Gak ada artinya juga sih ngomong bau. Tapi yang gak tahu ya mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada cerita gitu ya, feeling merasakan iri hati gitu. Ada gue. Boleh kapan Jin? Gue pernah jadi sebarang teman gue kita start sama di dunia kreatif lah. Di dunia seperti ini. Industri kreatif kayak gimana? Jadi kita ya gitulah. Pokoknya gue di dunia fotografi. Kan dunia dan kita startnya bareng segala macam tuh. Terus dia pindah kota. Jakarta mencari peruntungan. Gue di Bandung karena gue masih ada tanggung jawab yang harus gue jalanin. Iya. Udah kita jalan bareng nih. Nggak bareng dong, kan dia di Jakarta ya, jadi nggak bareng. Maksudnya jalan hidup bareng gitu ya. Walaupun berpisah atau berjalan. Iya, nah gitu. Terus dia udah sampai sini, sampai sana. Gue kayak, lu udah ya? Lu bareng gue. Kita nolnya bareng, kok lu udah di situ gitu. Gue iri kayak, jadinya kayaknya gue yang cacat deh, gue yang cupu deh, gue gini. Nah, gue bandingin gitu loh, jadinya kayak gue iri gitu. Dulu kok udah di situ, gue pengen. Dan emang outputnya kadang gue jadinya gak mau ngobrol sama dia Mas. Waduh, jadi untuk beberapa waktu. Gue jadi, gue bete jadinya. Padahal dia juga, gue gak ada hubungan apa-apa, gue gak ngerti apa-apa kok lu tiba-tiba gini. Iya. Gitu Mas. Karena iri mau saya bahas, tapi lanjut. Olive juga mungkin ada cerita nggak? Gue gitu dan emang jadinya membandingkan. Mohon maaf nih, di sini ada Cyberlight ya teman-teman, kalau nggak kelihatan ya. Lu ternyata gimmick rada
sebenarnya nggak gimmick sih. Kebetulan. Beneran nyentuh kayak apaan nih gitu. Anget-anget gitu. Anget-anget. Bagus juga. Gak gimmick sih, tapi kayak gimmick ya. Kayak gitu Mas Nim. Emang output yang pertama keluar adalah gue malas ngobrol sama dia. Output yang pertama. Udah output selanjutnya ya ternyata memang setiap orang tuh punya startnya beda-beda. Jadi nggak bisa dibanding-bandingin juga sebenarnya, dan lo nggak perlu iri. Dan iri itu outputnya gue taruh untuk jadi tadi dibahas kalau emang kerekam tadi ya, untuk nge-push gue. Gitu kalau gue tadi. Waduh. Kalau oleh gimana? Kalau aku sih lebih, kan tadi teman ya, aku bahas soal ini deh, saudara sih, yang lebih dekat gitu ya. Oh, lebih dekat nih. Kita sebut namanya. Jangan dong. Udah siapin di depan orangnya. Sebut aja. Iya. Nggak apa sih, dia nggak akan nonton sih, pasti nggak akan nonton. Lu dia aja nggak tahu, gue serius. Ntar tolong namanya dipit. Gitu asal nyebut aja, sama sekali tidak tahu ya cerita ini. Semoga kamu nggak nonton ya. Jessica kan? Terus silakan. Siapa Jessica? Iya. Karena gimana ya, aku merasa dulu tuh kan aku berdua nih ya, cewek. Memang aku ini tuh lucu banget, cantik banget gitu ya waktu kita lahir, tumbuh gitu ya. Spesial gitu ya, pokoknya dari semua cerita-cerita mama aku tuh dia kayak paling spesial gitu lah. Nah itulah namanya anak kecil kan, nah terus biasa namanya orang tua pasti ada pilih kasih kan. Itu pasti ada. Nah itu tuh bukan cuma orang tua aja gitu, jadi kayak sampai tanteku gitu atau orang-orang tetangga-tetangga itu, karena memang kita sebenarnya nggak mirip banget. Dulu waktu kecil tuh bener-bener kayak ngomong orang nggak apa-apa ya. Dipip lagi ya, tolong editor ya. Gitu. Kayak bule banget gitu. Terus aku kayak ya udah Indo banget gitu kan. Nah itu kan biasa dulu kalau di tetangga-tetangga itu kan suka kayak melebih-lebihkan orang bule yang lucu gitu. Tetangga itu nggak pernah enak. Tetangga gitu kan. Enak tembok berbicara ya. Jadi dibanding-bandingin terus kayak jadi dapat perlakuan yang spesial gitu. Terus aku tuh kebetulan tinggal di rumah yang bareng sama saudara. Nah jadi aku di situ kayak anak tengah gitu. Nah, jadi ada kakak sepupu, kakak sepupu tua, adikku. Nah, jadi aku anak tengah. Biasanya kan ada stereotip anak tengah itu gimana gitu kan. Nah, terlupakan. Iya, bener banget. Jadi memang apa-apa tuh pasti kalau nggak ke kakak duluan, tuh pasti ke adik. So, aku kayak cuma dapet sisa atau ini keluh kesah anak tengah nih. Iya kan. Gitu ya. Sebenarnya aku bukan anak tengah sih. Cuma jadi anak tengah. Jadi pasti dapetnya tuh kayak sisaan atau kayak iya inget ada Olive gitu kan. Ya ampun, aku punya anak satu lagi. Iya jadi kayak lupa gitu kan. Sedih banget juga sih. Dia bilang iya gitu, nggak bercanda itu pasti. Ya terus gitu sih ya, anak tengah lah biasa kayak, jadinya kan aku iri kan, kenapa kok orang-orang tuh lebih sering mujinya ngasih-ngasih, so aku kayak nggak dapet apa-apa gitu kan ya. Nah jadi dari situ aku tumbuh kayak kalau ada sesuatu menimpa, hal negatif menimpa aku itu, ini jahat banget sih. Jadi kayak aku tuh puas karena aku ngerasa aku tuh iri gitu. Backsoundnya kayak sinetron tuh ya. Ya ini Nanti zoom lah, zoom. antagonis ya, langsung antagonis. Aku tuh puas. Puasnya diulang. Ya dampak negatif dari iri gitu. Jadi aku tumbuh selalu jadi kayak jadi sinetron ya. Ya jadi sinetron. Enggak. Drama, jadi drama. Jadi drama ya. Sinetron drama. Tapi sebenarnya malah nggak pengen gitu ya. Nggak pengen. Nggak pengen punya perasaan kayak gitu sendiri. Nggak pengen banget karena kan kayak gitu ya, kayak dulu masa. Jadi setiap aku sama sepupu saudara sendiri lah. Mikir, aku puas banget dalam hati, aku puas banget ngeliat dia jatuh atau gimana, karena jadi aku dapat perhatian lebih gitu misalkan ya. Nah jadi kalau dia jelek tuh aku dapat perhatian lebih kan senang gitu. Jadi aku jadinya tuh apa ya, bahagia di atas penderitaan orang gitu. Nah jadi judul sinetron tertawa dalam derita ya. Ya hidup aku sinetron banget ya. Azab nih tukang gas gitu kan ada nggak ada sih. Ada yang oh iya ada kelempar ke tau nggak sih pocong. Iya tahu lah apa gitu. Yang pocong masuk ke alacor. Iya tahu yang di Indosiar yang lempar itu terbang gitu ya. Indosiar ya. Itu lucu banget sih. Tapi kerandanya terbang sendiri gitu. Azab meteor tuh. Ya oke teman-teman, lanjutkan. Kita terdistrak di sini gampang banget terdistrak. Kayaknya saya nggak dibutuhkan ya, nggak membawa bobot apa-apa. Apalagi ya udah sih, jadi kayak jadi sampai sekarang masih kadang-kadang gitu ya ngerasa
kalau dia dapat misalkan nilai lebih jelek daripada aku di sekolah atau gimana, aku tuh puas karena selama ini tuh aku selalu gak pernah dibanggain gitu, gak pernah dipuji karena pasti adik aku terus yang nomor satu. Jadi ya itulah dampak negatif dari iri hati. Kalau aku gitu sih pengalamannya. Jatuhnya kayak jadi membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan itu udah konsumsi sehari-hari. Kayak ya kita sering denger ya jangan membanding-bandingkan gitu ya. Tadi ya Panji tadi bilang kan orang startnya beda-beda gitu ya. Gue berpikir itu sebenarnya untuk endingnya ya. Iya, tapi kan mikirnya sebenarnya ya I can help it. Nggak bisa, maksudnya orang bilang jangan banding-bandingin lah apa ya. Tapi akan muncul rasa itu. Kita nggak bisa merasa oh enggak beda. Ya, karena kita punya hati ya, kita punya perasaan, kita punya feeling. Kita bukan robot gitu loh yang bisa memutus satu komen atau satu perasaan gitu ya. Oh, gua nggak akan iri hati untuk lama-lama. Ya nggak bisa. I can help it gitu bahwa aku akan membandingkan diriku dengan orang lain yang mungkin lebih berhasil daripada aku gitu ya. Yang mendapatkan perlakuan lebih gitu. Perlakuan spesial. Perlakuan spesial ya. Gimana? Bro Andre? Gue ya. Jadi gimana ya? Kalau kita bahas soal iri hati itu, memang ini tuh implikasinya memang berat. Implikasi nggak tuh guys? Jadi ketika teman-teman tadi udah ngomong soal iri hati dan mereka kan cerita pengalamannya masing-masing. Ada yang bilang iri hati itu emang nggak bisa. Ya, namanya juga perasaan ya kadang-kadang muncul aja gitu. Kayak ketika kita kebelet, kan kita kadang nggak bisa ngontrol. Perbandingan lu mas, perasaannya muncul. Iya benar. Contoh yang tapi tunggu dulu, ini meskipun kelihatannya bercanda, ini serius nih, ini serius. Perasaan kalian, rasa kalian kebelet itu kan munculnya nggak diduga-duga ya. Bener kan? Nggak ada yang bisa memprediksi. Bener, tunggu dulu. Tapi lo kan bisa mengontrol itu. Paling tidak lo punya kuasa dikit kan kayak, jangan dulu nih, tunggu dulu sampai ketemu WC dulu deh. Iya kan? Atau nggak kayak, gue harus buru-buru ke WC. Lo memutuskan kan apa yang harus lo lakukan. Langsung ke WC, bisa lo tahan-tahan dulu, atau lo gimana apa segala macam gitu. Nah menurut gue juga adalah ketika lo muncul perasaan iri hati itu, alangkah baiknya lo bisa memanage itu sih. Iri hati itu bisa lo jadi manajer lah buat perasaan. Jangan iri hati yang makan lo, tapi lo yang makan iri hati itu, yang kuasain dia gitu. Lebih yang kayak, kontrol dia. Lebih kayak gini sih dalam artian ketika lo iri hati itu udah mulai muncul, kayak tadi kan ada yang bilang nih waktu kita rada-rada berargumentasi sedikit ya tadi ya, dia bilang kayak ya iri hati itu sebenarnya bisa dibutuhkan gitu supaya kita jadi lebih baik dan segala macam gitu. Terus kayak inilah si siapa nih apparel satu sama yang lain ya kan, mereka Apple dan apa sama Android kayak gitu ya. Mereka saling iri gitu. Sebenarnya gue nggak setuju ketika bilang bahwa mereka saling iri karena sebenarnya mereka berkompetisi gitu. Karena kalau cuma didasari iri doang, mereka akan ingin melihat yang lain tuh jatuh terpuruk. Tapi itu lebih kepada kayak gue harus lebih baik. Gitu doang akhirnya. Gitu. Itu mungkin masalah pemaknaan sih ya. Jadi bagaimana memaknai iri hati itu. Kalau iri hati dimaknai secara negatif kata Andra, ya jatuhnya aku pengen supaya lawanku hancur. Jadi biar puas gitu kan. Biar puas betul kayak tadi Olive ya. Ya, jadi gue tuh puas ngelihat orang itu jatuh. Nah, itu kalau iri yang negatif yang menguasai hati. Tapi benar juga kata Anda kalau misalkan iri itu dapat dikuasai dan dimaknai secara positif, di-manage gitu ya. Jadinya kan sebagai drive untuk mendorong untuk terus maju gitu. Dan bisa berpikir jernih kayak gue tadi kan misalnya kayak orang startnya beda-beda gitu kan. Karena jadi bisa mikir itu loh gitu. Iya, jadi mendorong inovasi. Ya enggak sih, mendorong bahwa ya gue bisa lebih baik. Karena dia bisa, artinya gue juga bisa sebenarnya. Kenapa gue nggak bisa? Walaupun memang dalam prosesnya bakal ada ya nggak mudah sih untuk bisa mencapai itu. Pusing. Frustasi itu ya. Sebetulnya tuh kayak tepiannya itu gila ini sekarang jadi serius banget. Tepian dari tadi dia. Gue serius ya. Anda pingin saya bergimik atau pingin serius? Nah, jadi kalau tepian jurangnya tuh ya, tipis-tipisnya tuh adalah iri itu bisa sangat gampang ketika lo iri, lo akan tetap seneng ketika orang yang lo iriin itu melakukan kesalahan atau dia sedang terpuruk. Jadi
akhirnya gue sih lebih cenderung lagi cendol atau serong ya, cendol atau serong cenderung lebih cenderung harapannya sih sebisa mungkin pada waktu perasaan itu muncul itu bisa lo manage dan lebih baik lo redam sih. Karena ketika lo menganggap bahwa iri itu bisa positif gitu ya dan kayak oke, nggak apa-apa gue iri nih, yang penting gue nanti ini untuk drive ke depannya gitu. Itu takutnya ketika itu jadi habit, jangan-jangan ketika orang yang lo iriin itu mengalami kegagalan atau mengalami keterpurukan atau mengalami apa, lo akan tetap bersuka cita di situ dan itu salah. Lo nggak bisa kayak gitu. Jadi alangkah baiknya ketika irinya itu muncul itu tetap lo redam sih. Kayak gitu, karena takutnya tetap mau gimana pun yang namanya ketika lo iri itu udah ada, ketika orang yang lo iriin itu lagi gagal, lagi kesoleo atau segala macam, lo kayak nah kan gitu. Pasti ada sih, pasti ada. Itu yang bahaya tuh di situ gitu. Itu yang tepian jurangnya tuh di situ gitu. Ketika jadi sebenarnya hati jadi kayak dua mata pisau gitu ya sudah. Jelas banget gitu. Dan itu sangat gampang mengiris atau bisa untuk membelah sebuah apa gitu. Tipis banget makanya. Iya. Bahaya banget ini. Benar sih. Keren. Nah, berarti kalau kayak gitu nih dari lo dan Mas ya. Biar kita tidak iri hati sebenarnya dan tidak membanding-bandingkan dengan orang lain tuh gimana? Tadi sebenarnya gue udah sempat ngomong. Jadi ketika orang itu ngerti kelebihan dan kelemahan dirinya. Ketika dia ngerti dirinya lah gitu. Dia akan ngerti bahwa ketika orang lain katakanlah nih, gue ngeliat orang yang dia bisa main drum, main gitar, main piano segala macam. Kalau gue ngerti bahwa memang kalaupun gue berlatih, apakah gue bisa berlatih serius dan segala macam? Mungkin gue bisa, tapi mungkin tidak sejago dia. Ya udah, gue mengerti bahwa ya memang mungkin gue cukup di gitar aja dan segini aja gitu. Karena memang ya udah ada kepentingan lain yang gue kerjakan. Orang itu dia memang menggelutinya mungkin dan segala macam, dia menekuninya dalam musik sehingga dia bisa main segala macam. Berarti lu biar gak iri hati lu harus kenali diri lu dulu. Lu tuh siapa sih? Menurut gue sih kayak gitu. Cara paling simpel. Lu tuh di mana sebenarnya? Gitu. Makanya gitu. Ketika mungkin Olive kenapa waktu itu iri ke saudaranya gitu ya? Karena Olive merasa bahwa dia nggak pernah tergali potensi dirinya karena selalu melihat potensi disebut lagi ya. Potensi saudaranya, saudaranya, yang artinya yang lebih muda, yang gitu, yang lebih katanya kayak bule dan spesial. Ya lu angkat lagi gimana sih? Mau kita undang? Tapi sebetulnya kan di mata orang lain tuh Om punya kelebihan. Dan gue dengar sendiri di MY kayak katanya Olive itu gercep lah, bisa diminta bantuan begala. Loh iya bener toh. Makanya sekarang jadi host. Nah salah satunya dirimu bisa jadi host. Kamu punya sesuatu yang kemudian kamu dipercayakan hal itu. Jadi kan sebetulnya kayak lo punya potensi diri, tetapi mungkin karena dulunya lo mengalami pengalaman tertentu, akhirnya potensi diri lo itu tertutup dan kemudian lo jadi minder lah, jadi enggak segala macam. Ya dari pengalaman gue. Akhirnya iri. Pengalaman gue kemarin juga gitu sih, kayak gue nggak tahu gue apa. Tapi gue mau nanya, misalkan menarik sih dibawa mungkin ada orang yang jago gitu ya, jago misalkan dalam berbagai hal, terus melihat bahwa mungkin bakat gue dengan di situ. Apakah artinya itu mematikan nggak kemungkinan bahwa sebenarnya aku juga bisa kayak dia? Gimana? Jadi gini bahwa kan jadinya tadi kan Andrea bilangnya bagus sih, aku bilang bahwa bakat orang beda-beda sebenarnya itu kan bakat orang beda-beda. Tapi itu ada kemungkinan nggak mematikan bahwa sebenarnya gue juga bisa kayak dia loh. Kalau gue effortnya lebih berusaha terus, kayak misalkan kalau misalkan gitu ya, dalam misalkan balapan ya, kita yang olahraga gitu ya, balapan motor gitu ya. Kalau ngelihat ada orang yang lebih jago, oh ya kalau gitu artinya bakat gue bukan di situ. Udah gue nyerah jadinya. Nyerah. Gue masih cari bakat yang lain. Kalau begitu kan jadinya ya jadi apa namanya ya? Jadinya kayak gak ada drive gitu loh bahwa gue bisa lebih baik bahwa. Tapi drive-nya lebih baiknya di tempat yang emang mungkin bisa. Nah, tapi yang gue mau coba apa namanya? Coba tekankan bahwa bukan berarti kita itu meninggalkan apa namanya? Yang itu loh, misalkan kalau lagi balapan lu bukan berarti bukan berarti gue nyerah gitu, bahwa artinya
gue mungkin bakat gue di tempat yang lain. Tapi lo selesaiin dulu itu. Selesaiin dulu semaksimal mungkin dan berusaha semaksimal. Justru kan kalau gue lihat temen gue itu kan orangnya kompetitif banget. Jadi punya teman kompetitif. Tapi kompetitif sehat gitu. Dalam artian bahwa gue kalah nih sekarang, gue kalah. Tapi next time gue harus bisa. Jadi dalam artian dia tuh terus terdorong untuk menjadi lebih maju. Dan menurut gue ini adalah hal yang positif ya nggak sih? Kalau misalkan kalau nggak ada drive itu kita nggak bisa maju. Ya. Tapi apakah itu didasari oleh iri hati? Itu jadi pertanyaan ini loh, penting loh. Karena jujur aja, gue udah lama banget nggak pernah iri hati. Karena gue tahu kapasitas diri gue sendiri. Keren. Bukan sombong, tapi literally kayak gue melihat banyak orang yang jago banget di Kebayoran Baru, gue cerita ya. Ngapain gue iri? Ya emang mereka bukan berarti ketika gue bilang berarti itu kan membatasi lo supaya bisa menjadi seperti dia. Ngapain gue jadi seperti dia? Ya. Jadi kasih terbaik sendiri aja. Nah kalau kita konteksnya balapan tuh kan jelas bahwa mereka semua dua-duanya sudah berlatih. Ya. Dan sebetulnya banyak banget kan atlet yang drive dirinya itu bukan karena iri hati, tapi karena justru kayak obses, misalnya kayak, gila Messi nih, jago banget, gue pingin jadi dia. Bukan karena iri karena Messi hebat, kemudian kok dia hebat sih gini-gini segala macam. Bukan, justru malah biasanya karena kagum dan segala macam, banyak kayak interview kayak gitu-gitu. Jadi apakah hanya iri hati yang bisa menjadi drive itu, ataukah sebetulnya ada banyak hal lain yang di luar iri hati itu bisa jadi drive kita gitu? Dan sebetulnya iri hati itu nggak diperlukan bahkan sama sekali nggak diperlukan gitu. Kalau bagi gue nggak perlu. Kita jadi dapat dua sebenarnya. Dapat dua pendapat ya, menarik. Jadi karena bagi gue terlalu beresiko untuk memelihara atau bahkan ibarat kata ya, iri hati itu kayak lo pelihara. Kalau di Stranger Things ya, itu ada si peliharaannya si Dustin itu yang hewan atau makhluk dari Upside Down. Dia pikir dia bisa pelihara itu. Ternyata makin lama itu makin gede makan anjingnya, makan kucing orang, makan manusia. Jadi iri hati itu kayak gitu bagi gue ya. Jadi ketika gue memelihara itu atau mencoba untuk memanage-nya bahkan dengan harapan kayak gue bisa mengontrolnya, kok kayaknya ngeri. Beresiko banget. Sangat. Ini cuma pemahaman gue. Ini satu pertanyaan Mas tadi. Itu kan makan daging manusia, ada makan daging kurban guys. Nah itu ngomong soal kurban ya. Kalau ada teman-teman yang mungkin dapat daging, kan udah lama nih kita nggak gini ya. Jadi boleh banget nih dikirim ya kan. Sebelum balik ke Jakarta kayak saya menerima banget kayak kambing, sapi. Jadi nyari. Tapi benar. Benar, jadi ya pendapatnya Andra sama pendapat saya mungkin sedikit berbeda. Saya berusaha untuk menerima kelemahan saya di saat yang bersamaan, berusaha supaya untuk bisa melihat kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan, walaupun tidak mudah karena saya mengagumi bahwa Andra bisa untuk bisa nggak iri hati, tapi saya menyadari bahwa saya nggak bisa seperti itu. Oleh gitu kan, kalau begitu bukan berarti kan saya harus potong plak gitu kan, kayak kayak kadal itu dipotong ekornya langsung gini. Ya, tapi saya berusaha memaknai bahwa kelemahan saya itu adalah sesuatu yang mungkin bisa mendorong saya menjadi lebih baik. Ya orang kan beda-beda, teman-teman. Kembali lagi. Ada teman-teman yang mungkin kayak Kak Andra, ada teman-teman yang kayak saya. Jadi ini enak banget nih Pipers nih. Episode yang sekarang tuh menggambarkan dua orang sebenarnya. Jadi teman-teman bisa milih nih mau opsi yang A atau yang B. Jadi silahkan di bawah ini udah ada kolom. Boleh ada kolom. Persenan siapa yang lebih tinggi. Voting boleh nanti pilih Andra, teman-teman yang beruntung gitu ya. Jadi sebenarnya terima kasih. Ini sebenarnya voting untuk Nggak ada sih. Sorry. Kalau ada yang mau kirim daging kurban boleh. Sekali lagi saya masih mengingatkan ya. Terima kasih. Jadi ya teman-teman ya bahwa nggak apa-apa. Yang penting semua ini ada di pilihan teman-teman. Ya betul banget. Kembali lagi teman-teman adalah diri teman-teman sendiri. Kita nggak bisa mengatakan bahwa teman-teman harus begini, teman-teman harus begitu. Tapi yang pasti jangan sampai menjatuhkan orang lah. Nah ini mungkin kita bisa setuju di situ ya. Di situ betul. Tidak boleh iri hati itu kemudian menghancurkan orang. Yes, benar. Yes. Itu ngeri. Gue yang bener hari ini bro. Berarti
bahwa ada Andra, Zeta, kemudian Panji. Semuanya yang benar Panji. Jadi meskipun Andra atau Zeta tapi Panji ya. Iya, gue cukup satu kata. Simpel ya, simpel. Nanti buat teman-teman yang beruntung bisa kirim daging kurban ke Polres. Gue pengen daging korban. Pengen banget ya daging kurban. Sebenarnya enggak sih, sapi atau kambing apapun enggak boleh. Jangan nanti kolesterol. Enggak boleh. Oke, ini kita udah ngobrol panjang lebar tentang iri hati ya. Sebenarnya dapat 2 point of view sebenarnya hari ini. Cuman tetap satu. Meskipun view yang berbeda, cuman tetap kita jangan sampai menjatuhkan orang lain, teman-teman. Gitu. Ambil hikmahnya. Nah, berhubung ke setiap podcast Pintu Ikan ya, Pintu Ikan podcast itu ada OTD. Iya. Boleh. OTD. Oh, OTD. Itu OTD. Ini OTD. Ayat of the day. Out. Itu. Out. Ingat ya teman-teman ya. Kok kayak Dan daging kurban. Itu daging kurban ya. Oke, Mas Andra, Mas Zeta sebenarnya. Jangan dong. Zeta dong ya. Mas Zeta boleh dong Mas, kita tembak kali ya. Ini sebenarnya kayak nembaknya juga gimmick sih Iya sebenarnya. sih, banget sih ini. Ada OTD nggak sih Mas? Bentar ya. Kaget dong. Kayak kaget dong. Wis terawang dulu nih. Oh enggak, saya enggak lihat HP. Enggak. Ayatnya yang mungkin bisa kita Menggambarkan iri hati. menggambarkan iri hati gitu dalam kehidupan dan jangan sampai menguasai gitu Betul. ya. Betul. Jangan menguasai, kita diambil dari Enggak, saya enggak lihat HP. Nggak lihat apa nih. Amsal 14 ayat 30. Apa tuh Mas? Amsal 14 30 bunyinya adalah hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Nah, ini Busuk tulangnya. Ini apa sih nih? Daging ya? Daging. Dalamnya? Nah, ngomong soal daging. Mas ya. Udah. Aja ya. jadi Bisa aja bridgingnya tuh. Aja lu beri. pokoknya menarik bahwa ketika kita bisa menguasai iri hati kita gitu ya, hati tenang. Iya benar. Tapi kalau dikuasai dengan begitu luar biasa jadi negatif sehingga membusukkan Dan tulang. itu yang menjatuhkan orang. Itu. Itu guys. Oke, thank you Mas Zeta. Thank you Mas banget Andra, Mas Zeta, Kak thank you Andra. banget buat Mas Zeta, hati-hati di jalan. Thank you banget buat pelayanannya di Kemal Yusuf. Mas Andra maksud saya. Jangan lu kasih dia. Saya mau diusir. Mas Andra. Saya mau bilang kayak seolah Anda mengusir dia. Nggak boleh kayak gitu dong. Mas Zeta, maksud gua Mas Zeta makasih gitu. Nanti perjalanan pulang ke kosan. Sebenarnya ini tuh gimana point of view sebenarnya. Nah, ini POV dong. ya kan. Ingat ya teman-teman, iri hati membusukkan tulang. Dan ingat teman-teman Ya kan? daging kurban Daging kalau nggak disimpan di kulkas Busuk. jadi busuk. Jadi lebih baik dibagikan aja. Jadi Mas Andra, thank you ya Mas ya udah Yes. bisa pelayanan di Kemal Yusuf apalagi di pemuda. See you. Thank you banget. Sampai ketemu di lain waktu Mas. Ya, Nanti kita insyaallah. main-main ke GKI Kebayoran Baru ya. Boleh. Nanti ketemu Mas Andra. Mas Andra, terus kita ngapain ya? Olive juga Mas mau ke Jakarta. Olive mau kuliah di UPH. Kuliahnya di mana? Di UPH. Anak UPH, Bos. Anak UPH. Kayak anak basket banget. Iya, Bos. Sebenernya gue gak ngerti apa sih. Yang gede begitu. Ya katanya rumput kit sangat ajaib gitu ya, nggak boleh diinjak. Kalau diinjak di DO. Yang katanya rumputnya warna hijau guys. Kan emang hijau. Iya sih. Rumput tetangga nggak hijau ya? Gini, ini iri hati. Dia masuk UPH, aku ini. Ya, Liv semangat ya kuliahnya di Semangat, UPH. Thank you. Semoga kamu berhasil lah di UPH dan Amin. sukses juga. Jadi Pulang-pulang jadi penatua ya. Amin. Pulang-pulang memajukan DKI Maulana Yusuf. Amin. ini gue diem aja nih, ntar gue kenanya ke gue. Ya kalau untuk Panji kita tahu sendiri. Panji, Mau jadi ini mau sharing teman-teman. Panji ada sebuah ingin doakan, tapi biarlah teman-teman mendoakannya dalam hati gitu ya. Kita nggak akan ngomong di sini, tapi doakan Panji aja. Ya. Semoga next podcast ya. ya. Nanti dia akan podcast sendiri sebenarnya. Kopi apa? Enggak. Ya, Kayak gitu. kopi bareng Pak Pati ya. Waduh, berat juga. Ya, Liv semangat ya Liv. Jadi ntar kita bakal host Semangat, untuk kedepannya Olive. mungkin bakal bertiga, gue, Bong sama Alda. Mungkin kalau Olive pasti bisa pulang juga, ntar ada Olive. Dan teman-teman, ini ada warta lisan sebenarnya. Warta lisan ya. Jadi buat pemuda, untuk, ya enggak, bukan gitu wartanya, urutannya enggak gitu.
Ibadah GK Mall Yusuf udah ada onsite semua ya guys ya? Iya betul. Belum semua sih sebenarnya. 2. Ada jam 7:30 pagi dan 7:30 sore. Yes. Nah nanti buat teman-teman yang nanya, ibadah pemuda kapan nih onsite-nya? Bakal ada ibadah onsite sebenarnya welcoming party yang dibilang ibadah kreatif lah di tanggal 11 September teman-teman. Boleh teman-teman hadir di situ. Dicatat ya di notes tanggalnya. di tanggal 11 September. Jam berapa Panji? Jamnya nanti ditentukan dan temanya kepo kan. Terus pantengin IG-nya KPMY. Pak KPMY. Jangan Pizza Hut, KPMY. Pokoknya sembari teman-teman sambil makan daging ya. Teman-teman harus Daging. Oke teman-teman, thank you buat kesempatannya udah nonton Pintu Ikan Podcast. Sampai bertemu di Pintu Ikan Podcast Episode selanjutnya. Salam daging. Bye bye bro.